Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turadi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Sabahal khair ya faslul awwal syariah, asallahu ayyutikum dawama siha wal afiyah wa antum jami'an fi aunillahi ta'ala. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembahasan fatwa-fatwa dan hukum-hukum tentang wanita dalam Islam di dalam buku Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam di Syekh Dr. Syauqi Alam. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id din. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Ya, pada pembahasan hari ini kita akan membahas masih sama seperti yang kemarin dalam pembahasan bab yang berkaitan dengan haji bagi seorang wanita, khususnya di dalam fikih, ya. Berarti fikih di dalam bab haji bagi seorang wanita. Seperti yang kita pelajari kemarin yang berkaitan dengan hukum wanita dalam beribadah haji, yaitu jika seorang wanita pergi berhaji atau pergi berumrah tanpa ada mahramnya atau tanpa ada misalkan suaminya bagi seorang wanita yang sudah memiliki suami, ya. Kemudian di dalam beberapa pendapat mazhab, khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, dibolehkan ketika dalam keadaan aman dan ada wanita-wanita lain yang dipercaya menemaninya, ya, seperti pada saat istri-istri Rasulullah melaksanakan ibadah haji sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW pada zaman Khalifah Sayyidina Umar dan ditemani oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan, ya. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini masih berkaitan dengan haji, yaitu hajjul mu'taddah min wafat. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang ditinggalkan suaminya meninggal, ya, kemudian dia pergi berhaji, ya. Jadi bagaimana hukum hajinya seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan wanita tersebut masih dalam keadaan atau dalam waktu iddah, ya, waktu tunggu atau waktu berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jadi ada pertanyaan, imra'atu wufiya zawjuha min muddah qaribah wa ma tazal fi iddatil wafah lil an wa kanat qabla wafatihi qad taqaddamat bi talabi li ada'i faridatil haji bi muwafaqati zawj kitabiyan ala safariha li ada'i hadhil faridah. Ya, jadi seorang wanita seorang wanita ditinggalkan meninggal oleh suaminya yang mana baru-baru ini, gitu ya. Kemudian si wanita ini masih dalam waktu iddah atau masa iddah. Seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal itu adalah selama 4 bulan 10 hari. Jadi dia 4 bulan 10 hari itu merupakan masa berkabung dan tidak boleh seperti menggunakan wangian atau berhias diri atau pergi keluar rumah dan sebagainya, ya. Wa kanat qabla wafatihi. Nah, jadi seorang wanita ini lagi sedang dalam masa iddah karena suaminya meninggal, dan ternyata sebelum suaminya ini meninggal waqad taqaddamat bi talab bi ada'i faridatil haji, si istri ini sudah meminta restu dan memohon izin kepada suaminya
untuk istri ini melaksanakan ibadah haji ya, jadi meminta izin secara kitabian, secara tertulis untuk melaksanakan ibadah haji, dan suaminya pun telah menyepakatinya dan telah membolehkannya untuk beribadah haji seorang diri misalkan atas izin suaminya. Waqad akhrajat al-qur'ah dhaminal maqbulin safar, ya ternyata pada waktu itu juga istrinya mendapatkan giliran untuk berangkat haji dari negaranya ya, karena kita tahu sendiri kan ibadah haji itu misalkan daftarnya kapan, berangkatnya kapan, dan beberapa tahun karena semua orang ingin berhaji jadi menunggu giliran, dan pada waktu itu dia mendapatkan giliran sedangkan dia dalam masa iddah karena suaminya meninggal, tetapi dia sudah membuat kesepakatan dan sudah meminta izin kepada suaminya sebelum suaminya meninggal itu untuk melaksanakan ibadah haji secara tertulis kesepakatannya. Kemudian jawabannya bagaimana? Innal hajja min faraidil Islam allati faradaha Allah Subhanahu wa taala 'alal mustati' minar rijal wa 'alal mustati'ah minan nisa. Jadi ibadah haji sendiri adalah hukum fardu menurut agama Islam ya, jadi merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan alal mustati, bagi orang muslim yang mampu ya, yaitu bagi laki-laki yang mampu dan bagi perempuan yang mampu, seperti dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan haji bagi manusia itu ya bagi barang siapa yang mampu ya. Kemarin di pembahasan pertama kita telah mempelajari dan membahas tentang apa saja yang disebut dengan istitoah atau kemampuan dan merupakan syarat sahnya ibadah haji. Kemudian di dalam hadis juga ya, hadis tentang hakikatul Islam wal iman, antasyhad alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabil. Ya, jadi haji itu wajib bagi yang mampu, dan mampu atau istitoahnya ini sudah ada kriteria atau standarisasinya masing-masing. Wa wujubul haji, jadi wajibnya haji itu masyrutun, disyaratkan dengan istitoah atau adanya kemampuan ya. Jadi ini udah mutlak, jadi dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' Muslim jadi haji ini diwajibkan hanya bagi yang mampu. Tapi fuqaha ya atau ulama ini berbeda pendapat fi haqiqati istitoah. Jadi dalam hakikat istitoah atau kemampuan ini berbeda pendapat ya, dan syarat-syarat yang dimaksud dengan istitoah itu apa. Terlebih berbeda pendapat dalam istitoah atau kemampuan bagi seorang wanita. Ya, di dalam fikih Imam Abi Hanifah bahwa istitoah atau kemampuan bagi seorang wanita sehingga dia diwajibkan berhaji adalah dia harus kemampuannya dia harus istitoahnya atau bisa dan melaksanakan ibadah haji itu ma'azzawjiha au mahram laha minan nasab au minal musahara au minal radha'ah. Ya, jadi harus bersama mahramnya, entah itu suaminya atau anaknya atau dari segi keturunan atau dari segi rodoa atau dari segi menantu, ipar atau segala macamnya. Idza bainaha wa baina Makkah safar satu ayam fa'aksar. Kalau misalkan jarak perjalanannya dari rumahnya ke tujuannya itu atau ke Mekah itu lebih daripada 3 hari, maka harus ada mahramnya ya, seperti itu. Dan disyaratkan juga untuk menjadi mahram itu adalah orang yang sudah akil, balik dan terpercaya. Kemudian menurut Imam Malik, istitoah bagi seorang perempuan atau istitoah bagi seorang perempuan ketika akan melaksanakan ibadah haji la yushtaratu li safaril mar'ah, itu tidak disyaratkan bagi seorang perempuan harus ada suami atau ada mahramnya. Jadi yang dimaksud istitoah bagi perempuan itu bagi Imam Malik bukanlah harus ada suami atau ada mahramnya. Wa annahu yajuzu laha safar li adail faridah idza wajad rifqah ma'munah.
Jadi dibolehkan bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah fardu ini jika ada rifqah ma'munah, ada kerabat-kerabat perempuan lainnya yang bersamanya yang dipercaya ketika berangkat ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak harus mahram. Wa fi fikih Imam Syafi'i, di dalam fikih Imam Syafi'i pun jika memang tidak memungkinkan dengan suami atau dengan mahramnya, maka seorang wanita boleh melaksanakan ibadah haji dengan rifqah ma'munah atau dengan beberapa wanita ya yang dipercaya 2 atau lebih, atau boleh juga dengan satu wanita yang dipercaya jika ibadah yang itu memang wajib, atau boleh juga misalkan sendiri jika dia merasa dalam keadaan aman, dan itu di dalam haji yang fardu. Tapi jika ibadahnya ibadah sunnah maka tidak diperbolehkan karena tidak wajib untuk safar atau tidak wajib untuk melaksanakan ibadah tersebut ya. Nah, kemudian di dalam fikih Imam Ahmad ibni Hanbal, yustaratu liwujubil haji fauran alal mar'ah ma'abaki anasirul istita'ah. Jadi di dalam madhab Imam Abi Hanifah an yusafira ma'aha zawjaha aw man tuhrimu alaihi alat ta'bid. Jadi diwajibkan istita'ahnya itu, mampunya itu adalah mampu melaksanakan perjalanannya ini dengan suaminya atau dengan mahramnya. Jadi di dalam pendapat ini ada 4 madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 2 pendapat yang berbeda ya, dan ada 2 pendapat yang sama, yaitu adalah min tamma yakunu fikal imamaini Malik wa Syafi'i qad ajaza lil mar'ah ya mata tawaffarat ladaiha baqiya nasl istita'ah tusafir faradu haji duna istirat an takuna suhbah zawjiha aw mahram laha. Jadi di dalam madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh bagi seorang perempuan jika memang dia memenuhi syarat istita'ah. Istita'ahnya ini kan tadi syaratnya istita'ah yang dimaksud bukan harus adanya mahram, tetapi istita'ahnya itu dari segi sehat jasmani, sehat rohani, ekonominya ada, dan dia keamanannya juga ada, maka dibolehkan bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah haji duna istirat, tanpa disyaratkan harus ditemani suami atau mahramnya. Tetapi cukup kalau misalkan ada dengan bersama wanita-wanita lain yang dipercaya ya. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Maka di dalam fikih Imam Syafi'i, jika seorang wanita bepergian hanya dengan wanita lain, hanya satu saja, maka cukup jika ada keamanan dan tidak ada kekhawatiran akan terjadi sesuatu di dalam haji fardu ini ya. Nah, itu bagi seorang wanita yang sudah menikah. Kemudian hukum bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan iddah ya, entah itu iddah karena tolak bain atau misalkan karena suaminya meninggal dunia. Ulama berbeda pendapat dalam kebolehannya untuk melaksanakan ibadah haji karena ada unsur istita'ah tersebut ya. Jadi pada madhab yang pertama adalah madhab Imam Abi Hanifah mengatakan bahwa seorang wanita yang sedang dalam masa iddah atau ditinggal wafat oleh suaminya dan masa iddahnya merupakan 4 bulan 10 hari, maka dia muddatul iddah fil bait, dia harus melaksanakan atau dia harus melaksanakan masa iddahnya itu di rumahnya ya, yang mana rumahnya itu tuqimu fihi waktu wuqu'il firqa bil maut awit tolak, yang disinggahi dia dan suaminya waktu suaminya masih hidup. Wala yahillu lil mutallaqa al khuruj minhu illa lid darurah, dan tidak boleh untuk keluar rumah kecuali ada pekerjaan atau sesuatu yang mendesak atau darurat. Wa yahillu lil mutawaffa anha zawjuha, mohon maaf tadi yang tidak boleh keluar kecuali untuk darurat adalah orang yang beriddah tapi dia dicerai oleh suaminya. Tapi barang siapa yang wanita yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya,
yahillu al-khuruj naharan liqada'i hawaijiha. Dia boleh keluar rumah pada siang hari untuk menunaikan keperluannya, ya, taqdi haja, atau bisa karena untuk memenuhi keperluannya. Wa yahrumu 'alaiha al-khuruj lailan, dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah pada malam hari, khaufal fasad wa dar'an lil qaili wal qol. Nah, jadi karena takut ada bahaya dan juga ada kila waqol, jadi katanya atau ada fitnah di antara orang-orang, ya, seperti itu. Wa nasu fuqaha hadzal madhhab ala annahu idza intahat az-zawjiyyah bi wafati zauj abi talaq wa hiya musafarah, ya, kalau misalkan ternyata dan ternyata jikalau misalkan suaminya meninggal dunia atau suaminya menceraikan dia, ya, dan ketika si wanita ini dalam keadaan musafirah atau dalam keadaan safar, fa in kana bainaha wa baina misraha mahalla iqamatiha muddata safar aw thalathata ayyam fa aksar. Kalau misalkan perjalanan safarnya itu mempunyai jarak dari tempat safar ke rumahnya, yang mana rumah yang dia tinggali itu lama perjalanannya sebanyak 3 hari atau lebih, maka rojaat ila baitiha, dia harus kembali ke rumahnya dan melaksanakan iddah, ya, waktu iddah. Tetapi kalau misalkan tempat safar atau tempat perjalanan menuju rumahnya itu kurang dari 3 hari, maka dia boleh melanjutkan safarnya, ya, seperti itu. Wa fi fiqhi madhab Imam Malik, jadi di madhab Imam Hanafi itu wajib baginya untuk melaksanakan iddah di rumahnya, ya. Tapi bagi seorang wanita yang meninggal oleh suaminya, boleh keluar pada siang hari untuk memenuhi keperluannya, ya, bisa dipahami. Wa fi fiqhi madhabil Imam Malik ja'at ibaratuhu, ya, kemudian di dalam fikih Imam Malik, ya, madhab yang kedua, bahwa sakanatil mu'tadah al-mutlaq al-mutalafa, yaitu wujuban lita'tadi bi manziliha. Jadi seorang yang dalam masa iddah ini harus berdiam diri, gitu ya, di tempat atau di tempat tinggal yang mana dulu dia dan suaminya tinggal di sana, ya, dan dia wujuban lita'tadi manziliha, wajib untuk melaksanakan iddahnya di rumahnya, seperti itu, ya. Wujuban li ta'tada manziliha idza baqiya syai'un min iddah walau kana qad kharajat li hujjatil Islam in kana ba'daha an manziliha arba'ati ayyam fa aqal, ya. Tetapi kalau misalkan dia sedang melaksanakan perjalanan dan sudah lebih dari 4 hari, maka dia tidak perlu untuk pulang ke rumahnya, tetapi dia boleh melanjutkan perjalanannya. Contohnya misalkan seorang wanita ketika dia sudah berhaji, ya, sedang berhaji, kemudian sudah masuk ihram, jadi dia sudah masuk kepada ibadah haji tersebut, suaminya meninggal, maka dia boleh melanjutkan ibadahnya. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Marwi an Imam Syafi'i, jadi ini di dalam madhab Imam Syafi'i bahwasannya seorang wanita yang ditinggalkan meninggal oleh suaminya, bahwa dia harus antamkus fi baitiha, dia harus menetap di rumahnya sampai waktu yang sudah ditentukan. Wa in adina laha bisafar fa kharajat aw kharaja biha musafiran illa haji aw bada min budan famata anha aw talaqaha talaqan la yamkuruja fasawa walaha al khiyar, ya. Jadi misalkan ketika dia diizinkan untuk melaksanakan perjalanan, misalkan untuk melaksanakan ibadah haji ketika suaminya masih ada, kemudian suaminya meninggal, ya, maka dia berhak memilih antam dia fi safari hadza hibah au jaiyah, ya, dia tetap melaksanakan safarnya atau ditunda terlebih dahulu, tapi dia tidak wajib untuk pergi ke rumahnya.
seperti itu ya. Kemudian di dalam fikih Imam Ahmad ibn Hanbal bahwa seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah dan ditinggal wafat suaminya, maka dia harus melaksanakan iddahnya di rumahnya, itu harus, dan tidak boleh meninggalkan rumahnya. Wal haji yumkinul ityan bihi ya, karena iddah itu wajib, dan misalkan kan haji juga wajib, tapi haji itu kan bisa dilaksanakan di apa namanya tahun-tahun setelahnya. Ini menurut Imam Ahmad ya, seperti itu. Nah, lamma kana dzalika, jadi dari 4 pendapat tadi kan sudah mengatakan bagaimana hukum iddahnya seorang wanita yang tinggal wafat suaminya, dia harus menetap di rumah selama waktu tertentu dan sebagainya. Lamma kana dzalika kana dhahir min su'al as-sayyidah al-mas'ul anha qad adina laha zawjuha fi safar. Nah, tapi melihat dari sisi pertanyaan yang tadi bahwa seorang wanita ini sudah diizinkan oleh suaminya semenjak suaminya masih hidup untuk melaksanakan ibadah haji ya. Tapi ketika akan melaksanakan ibadah haji, suaminya ini meninggal dunia terlebih dahulu ya. Nah, kemudian istrinya masih dalam masa iddah, tetapi dia harus berangkat haji ya. Bagaimana? Wa annaha in qa'adat lil iddah fi manzilihi. Nah, kalau misalkan dia meneruskan masa iddahnya di rumah, dia menetap di rumah melaksanakan masa iddah, fatahal haji, maka dia melewatkan hajinya dan dia tidak bisa berhaji. Ma'annaha qad saddadat lusumuhu wa masrufatuhu ba'da an akhrajat hal qur'ah. Nah, tetapi dia kan sudah membayar pemberkasan haji, pemberangkatan haji, mengisi formulir dan sebagainya, sudah menyiapkan diri untuk berangkat haji itu ya, dan dia sudah mendapat giliran untuk berangkat haji ya. Dan dia tidak pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya. Jadi ini merupakan ibadah haji yang wajib pertama bagi dirinya. Wa kana ma'luman bil ilmi al-am, dan bahwa kita ketahui bersama bahwa melaksanakan ibadah haji pada zaman kita ini harus lewat jalur pemerintah atau misalkan jalur maslahat daulah al-amah ya, kemaslahatan bersama. Itu kita harus menunggu menurut perhitungan dari negara, dari pemerintah, dari Kementerian Agama dan sebagainya, yaitu dengan menunggu giliran ya. Waqat ta'adaru ala hadhihi sayyidah adhal faridah fi masabikuyud. Jadi kalau misalkan dia tidak berangkat sekarang, dia belum tahu lagi kapan berangkatnya. Maka ketika dalam keadaan ini adalah keadaan idtiror wal iktidar, adanya keadaan darurat dan adanya udzur syar'i yang mana dia akan meninggalkan waktu atau kesempatan ini jika misalkan dia tidak melaksanakannya ya. Apalagi setelah dia dia diizinkan oleh suaminya untuk melaksanakan ibadah haji sebelum suaminya itu wafat ya, dan dia sudah melaksanakan pemberkasan atau hal-hal lainnya yang dipersiapkan dan dibutuhkan di dalam haji ya. Maka dari ini dibolehkan bagi seorang wanita tersebut untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji ini merupakan salah satu rukun Islam ketika sudah ada kemampuan dan sudah ada syarat-syarat yang dipenuhinya. Maka meskipun dia dalam keadaan masa iddah, dia boleh untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti dalam perkataan manaqalahu Ibnu Habirah minal a'immah Malik wa Syafi'i wa Ahmad min annahu idza khafat fawatal haji in jalasat li qada'il iddah jazalahal madhiya bihi. Jadi jika dia takut untuk melewatkan ibadah haji, maka dia boleh mengqada iddahnya. Seperti itu, wallahu a'la wa a'lam bisawab ya. Mungkin untuk pelajaran hari ini kita cukupkan pembahasan satu permasalahan karena banyak perbedaan pendapat dan
pertimbangan yang melihat kepada zaman, kepada lingkungan, kepada keadaan si wanita ini tersebut, sehingga boleh tidaknya dia melaksanakan ibadah haji dengan segala keadaan darurat, dengan kemaslahatan untuk diri sendiri dan bersama. Sudah kita temukan tadi jawabannya ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan malam ini, kumpulkan saja catatannya dengan nama lengkap, kelas, nomor absen dan alamatnya ya. Saya tunggu sampai nanti malam. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Nafa'anallah bi ulumi masyayihina fid darini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.